Kalau kita baca dalam sejarah peradaban Barat itu sampai ada yang kasusnya dibunuh dan sebagainya ya karena faktor agama. Semua yang ditemukan sains itu sudah ada dalam Al-Quran. Oke. Nah, Bukaila itu mengatakan, malahan gini, setelah dia mengkaji sains, mengkaji Al-Quran, mengkaji Bible, mengkaji Al-Hadis, menyatakan, mengapa bahwa hadis itu kadang-kadang salah, tidak cocok dengan sains. Hadis itu. Bible, Injil itu juga kadang-kadang salah, nggak cocok dengan sains. Tapi Al-Quran itu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, selamat berjumpa kembali bersama kami pada program kajian futuristik pemikiran Kang Jalal. Dan alhamdulillah hari ini kita masuk pada bab kedua, yaitu terkait dengan ada sains dan ilmu pengetahuan, tapi kita langsung menukik ke bagian yang terkait dengan potensi konflik ya, potensi konflik agama dan sainsnya. Di sini di bab kedua ini kita akan mengetahui dan juga berupaya untuk mencicip beberapa hal yang terkait dengan potensi-potensi adanya konflik antara agama dan sains. Dan bersama saya seperti biasa bersama Paman Apik yang sudah biasa untuk mendiskusikan buku pemikiran Kang Jalal. Apa kabar Paman Apik? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Ustadz Asa sehat? Alhamdulillah. Ini Paman Apik, kita kemarin sudah pada bab 1, sekarang bab 2, dan kita masuk langsung pada bagian potensi konflik ya. Nah, ternyata dalam agama dan sains itu ada potensi. Jadi sebelumnya belum ada potensi, mungkin dia potensi untuk konflik gitu ya. Paman Apik melihat potensi konflik antara sains dan agama itu dalam hal apa saja dan bagaimana? Ya, berdasarkan pada buku ini. Berdasarkan buku Allahyarham, Profesor Jalal ini memang mengidentifikasi dari berbagai macam sudut konfliknya ya. Memang benar di zaman dulu bahwa agama dan sains itu satu. Jadi kalau kita lihat dari zaman Islam misalnya, zaman Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian Al-Jabar, Al-Khwarizmi, itu satu. Belum ada pemisahan itu ya. Ya, agama dan sains itu saling menguatkan. Kalau kita mundur ke zaman Plato, Aristoteles, Socrates itu juga satu. Nah, baru sekarang terutama di abad pertengahan yang paling terkenal kan kisah Galileo. Nah, itu mulai terjadi konflik. Nah, di area mana itu? Itu di area klaim tentang kebenaran. Klaim kebenaran. Ya. Nah, Galileo sendiri sebenarnya juga merasa bingung juga. Kok ada dua kebenaran tapi berbeda, bertentangan, yaitu hasil pengamatan sains dengan pembacaan kitab suci gitu kan. Nah, itu klaim kebenaran. Nah, kemudian di era modern mulai macam-macam ini Kang Ustadz Ahsan, karena sains itu juga mulai berurusan dengan ekonomi dan politik. Masuk ke sana areanya. Masuk ke sana karena kalau mendapatkan klaim kebenarannya kuat, kemudian sains kan dapat pendanaannya lebih kuat. Kalau benar. Itu faktor-faktornya yang menyebabkan potensi konflik atau gimana? Beberapa faktor yang memicu konflik, dan bahkan sekarang sains ya, kita nanti akan lihat sains modern, sains postmodern itu semakin dekat dengan ekonomi dan politik. Karena kalau dulu ya, misalkan Isaac Newton itu ceritanya misalnya ada apel jatuh, kemudian dia bisa merumuskan gravitasi misalnya. Nah, kalau sekarang kita misalkan mau meneliti elektron, harus laboratorium ratusan juta, gitu kan? Apalagi kalau pakai hadron ya, hadron collider itu, itu triliun. Jadi yang bisa mengembangkan sains itu harus mendapat pendanaan sampai jutaan dolar atau sampai triliunan rupiah. Nah, sehingga ini klaimnya harus kuat di zaman postmodern atau zaman modern sekarang ini. Begitu ya. Tadi kita sudah bicara terkait dengan upaya ada potensi-potensi konflik dan sebagainya. Kalau berdasarkan buku Allahyarham ini, barangkali bisa dielaborasi konflik-konflik agama dan sains ini dalam konteks dari buku ini seperti apa? Kayak gitu. Yang pertama ini Allahyarham mengambil kisah dari Galileo. Galileo ini memang kisah paling populer peperangan antara sains dan agama.
Merepresentasikan. Merepresentasikan ya. Galileo itu kan dia mendukung Kopernikus yang menyatakan bahwa bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Padahal pengamatan kita sehari-hari kan matahari yang terbit tuh pagi terus agak siang naik. Matahari yang berputar mengelilingi bumi. Itu pandangan kuno. Nah, Kopernikus membalik bahwa dalam posisi ini matahari yang diam, bumi yang mengelilingi. Nah, ini bertentangan dengan kitab suci saat itu. Nah, Galileo itu ikut Kopernikus, ikut Kepler, dan dari perhitungan matematis, dan kemudian Galileo kan membuat teleskop. Nah, membuat teleskop, dan dari teleskop itu dia ngelihat ada satu benda di langit yang mengelilingi planet lain. Nah, benda itu tidak mengelilingi bumi. Loh, kok aneh mengelilingi yang lain gitu. Jadi bumi itu bukan pusat alam semesta. Itu kata Galileo. Nah, pusat alam semesta, tata surya itu adalah matahari. Nah, Galileo berpikir kalau sains ini benar, kemudian kitab suci juga benar, nah gak mungkin bertentangan. Nah, Galileo akhirnya kan berani menyatakan bahwa kitab suci yang harus direvisi interpretasinya. Ya. Jadi problemnya memang, tapi tampaknya kaum agamawan juga tidak menerima ya. Tidak menerima. Galileo karena merasa punya otoritas Tuhannya itu ya. Ya, betul. Atas nama Tuhan. Betul. Galileo malah yang dipanggil di sidang Inkuisisi. Nah, di sini nanti wakilnya dari gereja itu memang sangat hebat, yaitu Bellarmine. Nah, Bellarmine ini bishop yang sangat luar biasa. Memang dia mempelajari ilmu-ilmunya sains dari Galileo, sehingga ketika berdebat sangat bagus. Dia bilang gini, Galileo, kamu ini sebenarnya kan hipotesis, gitu kan? Apakah hipotesis kamu itu bisa didemonstrasikan? Kalau kamu bisa demonstrasikanlah kepada para saintis, gitu. Sedangkan kalau urusan agama biar kepada kami ahli kitabnya kan gitu. Nah, dan memang benar Galileo itu nggak bisa mendemonstrasikan. Ya siapapun orangnya nggak bisa mendemonstrasikan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari. Kan itu hanya formula-formula kan gitu. Gitu. Jadi akhirnya di situ Galileo meskipun yakin sebenarnya benar, dia terpaksa harus tobat. Dan dia tobat mengaku salah dan tidak akan mengulangi bid'ah lagi katanya. Nah, jadi dari situlah kemenangan agama terhadap Galileo. Tapi bagi penonton masih tetap menghormati Galileo. Kalau kita baca dalam sejarah peradaban Barat itu sampai ada yang kasusnya dibunuh dan sebagainya ya, karena faktor agama yang kemudian mendominasi sains dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita melihat sekarang dalam konteks peradaban. Tujuan dari agama dan sains itu kan sebenarnya masing-masing ada tujuan dalam membangun peradaban dan sebagainya, termasuk juga ilmu pengetahuan dan tujuannya adalah mungkin untuk kemanusiaan dan sebagainya. Padahal sama-sama punya tujuan yang bagus ya. Jadi tadi konflik itu tadi. Ya, konflik. Nah, ini kan tujuan yang bagus, misalkan Charles Darwin merumuskan teori evolusi ini ya. Untuk menemukan bahwa usul kan. Asal usul dan kemudian kemajuan ke depan. Jadi ketika bahwa manusia itu berevolusi, misalkan dari Darwin ini, dulunya dalam bukunya Kang Jalal ini kan disebutkan, dulunya orang kan kita merasa senang bahwa kita itu turunan dari Nabi Adam, turunan penghuni surga, gitu kan, yang diturunkan ke bumi. Nah, ternyata dari Darwin teori evolusi, manusia itu bukan turunan dari surga, tapi turunan dari monyet. Nah, kan mengecewakan itu. Tapi Darwin sebenarnya tujuannya kan juga untuk memajukan peradaban. Karena kalau kita tahu bahwa manusia itu memang berevolusi dari yang dulunya tidak sempurna, sekarang makin bagus. Nah, maka kita bisa berevolusi untuk membangun peradaban yang lebih bagus lagi, terus berevolusi. Nah, jadi sebenarnya ya pengen sama-sama untuk maju. Sebetulnya kan sains dan agama itu kan karena faktor sumber risetnya yang beda juga. Betul, ya kayak gitu ya. Terus juga cara pembacaannya juga berbeda dan sebagainya itu. Tapi tadi juga kita temukan bahwa ada tujuan yang lebih bagus dan sebagainya. Nih di buku yang Allahyarham ini selain tokoh tadi seperti tokoh yang tadi kita sebutkan Galileo dan tokoh yang Bishop itu juga ada di sini. Saya lihat ada
Huxley ya, dan Wilberforce itu gimana itu? Nah, Huxley ini pembela dari Darwin. Jadi Darwin sendiri sebenarnya, Darwin sendiri tidak terlalu sering berdebat. Jadi yang berdebat pendukungnya Huxley ini. Nah, Huxley ini yang disidang. Yang disidang berdebat melawan Bishop juga melawan Pasteur. Nah, cuma di zamannya Huxley ini, Bishopnya lawannya Wilberforce. Ini lebih hebat Huxley. Nah, Huxley kan tadi apa kehebatannya apa? Kalau tadi kan kemenangan Bishop ya, agama. Bishop. Nah, yang sekarang kelihatannya Bishop yang sekarang ini, yang Wilberforce ini terlalu yakin bahwa agama itu lebih benar. Nah, kemudian dia hanya debat. Ad hominem. Gitu kata Prof Jalal dalam bukunya. Jadi dia mengatakan bahwa seperti yang sering kita sebut. Jadi Bishopnya gini. Kalau dulu ya, kalau kita di SD atau SMP atau SMA itu kan bener Darwin nggak sih kita berasal dari monyet atau berasal dari Nabi Adam? Itu gurunya gini, coba yang setuju nenek moyangnya monyet ke sebelah kanan, yang setuju nenek moyangnya Nabi Adam sebelah kiri gitu kan? Kan pada ke sebelah kiri, ke Nabi Adam kan gitu. Nggak mau yang nenek moyangnya monyet kan gitu. Nah, Bishop ini Wilberforce itu juga gitu. Jadi ketika berdebat sama Huxley, sama pendukungnya Darwin, dia nanya, dari garis manakah, dari kakekmu atau nenekmu yang berupa monyet? Dia nanyakan gitu. Nah, Huxley itu tenang, dia pinter. Kata Huxley, dia bilang gini, saya tidak malu nenek moyang saya atau kakek moyang itu monyet, tapi saya akan malu kalau kakek moyang saya atau nenek moyang saya seperti Bishop, seperti Anda, yang menyembunyikan kebenaran katanya. Menyembunyikan kebenaran. Nah, terus menjelaskan teori evolusi dengan sangat bagus Huxley ini. Nah, sehingga yang nonton tahu, ini yang benar adalah teori evolusi. Karena dia menjelaskannya dengan baik. Jadi di momen Charles Darwin ini, teori evolusi, sains mulai menunjukkan kemenangan. Agama mulai sedikit demi sedikit tergusur di sini. Tergusur ya gitu ya. Kita masuk lagi yang masih terkait dengan potensi konflik agama dan sains ini. Isu-isu apa saja lagi yang dimunculkan oleh Allahyarham dari terkait dengan potensi ini? Nah, isu berikutnya akhirnya kan ketika sains merasa menang, itu gitu. Tadi kan agama menang, kemudian sains menang, gitu. Terus sekarang agama makin kuat lagi. Ini contoh Bukhayle contohnya. Bukhayle ini pemikir dari Prancis. Dia disebutnya scripturalism. Jadi dia malah makin kuat menafsirkan Al-Quran itu yang paling hebat, lebih hebat dari sains. Gitu. Semua yang ditemukan sains itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, Bukhayle itu mengatakan, malahan gini, setelah dia mengkaji sains, mengkaji Al-Quran, mengkaji Bible, mengkaji Al-Hadis, menyatakan, mengapa bahwa hadis itu kadang-kadang salah, tidak cocok dengan sains. Hadis itu. Bible, Injil, itu juga kadang-kadang salah, nggak cocok dengan sains. Tapi Al-Quran itu selalu benar, selalu cocok dengan sains. Bahkan malah selalu lebih maju dari sains. Nah, jadi bagi Bukhayle itu yang paling hebat adalah Al-Quran, agama. Dan banyak orang masuk Islam itu karena setelah membaca Bukhayle ini. Ini sebenarnya respon yang terlalu keras, terlalu ke agama. Karena ya kita tahulah, misalkan kalau ada elektron, ada proton, nah itu kan rumusan-rumusan spesifik kan. Ada kemudian ada Higgs boson, itu rumusan spesifik. Nggak mungkin lah Aristoteles merumuskan boson gitu kan. Nggak mungkin lah Plato merumuskan elektron kan gitu ya. Jadi tentu saja elektron, boson, kemudian teori relativitas umum, relativitas khusus itu memang terjadi di zamannya gitu ya. Nah, dari sains itu membalik dia akhirnya mendirikan, kalau menurut Prof Jalal, seperti agama baru, yaitu iman baru, positivisme. Melahirkan positivisme. Malahan. Jadi udah sekalian, tadi sains sempat menang, udah sekarang agama baru yaitu sains positif gitu. Berwajah baru ya, sains gitu. Jadi tampaknya dengan wajah baru sekarang jadi sains modern itu kita sebut dengan positivistik itu makin menunjukkan bahwa serangan tanda petik serangan kepada agama menunjukkan bahwa agama memang tidak memiliki klaim kebenarannya bisa sedikit mungkinnya dibandingkan kebenaran yang disampaikan oleh positivistik. Dan sampai sekarang ini juga peradaban dan teknologi dan sebagainya hampir
semua perannya dari itu ya, positivisme itu. itu. Ya, nah dan peran agama tampaknya tidak ada ruang atau tidak ada ruang. Bahkan bukan hanya agama yang tersingkir, metafisika, filsafat tersingkir. Oh, betul-betul ditiadakan ya. Ditiadakan. Kemudian seni tersingkirkan juga. Oh. Wah. Jadi manusia satu dimensi tuh. Iya, satu dimensi, bisa jadi setengah dimensi malah. Nah, jadi positivisme ini memang ekstrim ya. Meskipun secara filosofis positivisme ini sebenarnya sudah gugur juga. Kan berkembang tahun 1900-an, mulai kuat, 1920 mereka sangat kuat. Kemudian hanya bertahan sampai 1950 lah. Sebenarnya itu sudah ditinggalkan positivisme itu. Kemudian, nah sebenarnya ada 3 asumsi utama dari metafisika, kemudian dari epistemologi dan juga dari aksiologi. Di mana sebenarnya klaim mereka ini rapuh, asumsi mereka ini rapuh ya di sini tuh. Yaitu metafisika. Dia menganggap bahwa yang nyata itu hanya yang fisik. Nah, yang nyata itu hanya yang fisik. Itu bisa dibuktikan rapuh. Karena kita misalkan prinsip kausalitas, itu kan non fisik, ada sebab ada akibat. Semua orang bisa membuktikan sebab akibat dengan berbagai macam cara, secara prinsip a priori, prinsip universalitas dan sebagainya gitu. Nah, kalau nggak ada sebab akibat, ya saya pasti nggak bisa pengujian apapun kan? Betul. Nah, misalkan gitu. Nah, kemudian dari epistemologi, mereka hanya mengakui apa yang bisa diamati, apa yang bisa diuji coba. Padahal kan banyak hal yang nggak bisa diuji coba. Misalkan rasa rindu. Nah, kan kemudian rasa rindu ini rindu terhadap sains juga loh ya. Ya, rindu pada anak juga, rindu pada pasang. Kan rindu pada sains itu juga, sehingga para saintis saya pengen banget tergerakkan untuk membuat rumus baru. Nah, itu gimana merumuskannya? Nah, itu nggak ada secara epistemologis. Mereka terbatas hanya kepada empirisme. Padahal empirisme ini sangat rapuh. Sangat rapuh. Nah, kemudian yang lebih berbahaya aksiologinya. Mereka relativisme etis, hedonis relatif. Jadi karena mereka tidak membahas etika, tidak membahas aksiologi, hanya sekedar apa adanya, maka hasil sains, teknologi itu netral. Netral ya, Nah, netral itu bahaya. Karena bisa dimanfaatkan nanti. Dimanfaatkan karena tidak bertanggung jawab. Misalkan bom atom, apakah itu netral? Ya kalau bocor, reaktor bom atom yang sempat bocor di Jepang, itu kan banyak korbannya ya. Betul. Apalagi bom atom Hiroshima Nagasaki itu kan ratusan juta jiwa ya. Nah, jadi nggak bisa. Ini untuk mengakhiri nih, barangkali ada semacam kata yang penting yang harus kita ambil dari bagian ini. Ya, dari bagian ini Prof. Jalal menurut saya menekankan ya dari bab 2 ini bahwa memang hubungan antara sains dan agama itu sangat dinamis ya, spektrumnya beragam. Dari yang integrasi sejak zaman awal, sains itu menyatu dengan agama. Kemudian yang kedua yang kita bahas kali ini ada potensi konflik yang memang harus kita hadapi, itu yang kedua. Yang ketiga usulannya adalah independensi. Agama dengan sains ini independen. Nah, itu ketiga. Nah, dari yang tiga-tiganya ini semua apapun posisi kita perlu tetap dialog. Nah, jadi antara sains dan agama perlu tetap untuk saling dialog. Nah, dialogis ya tetap. Jadi saling memberi, saling menerima. Ya apapun posisi kita ya, apapun posisi kita. Nah, di postmodern ini saya ingin mengutip dari Zizek juga, ini pemikir yang masih hidup sekarang, lahir 1948, menyatakan bahwa memang sains sekarang itu rapuh. Dari sisi metafisika itu memang cukup rapuh. Kemudian dari sisi sains itu kita memahaminya dari apa sih? Memahami kan sulit. Lihatlah kapitalisme. Sains itu menghamba kapitalisme. Yang jadi sekarang ini. Iya, sekarang itu harus dikritik. Padahal sains itu harusnya kan membangun peradaban, membangun kemanusiaan. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau menjadi mesin kapitalisme. Nah, ini Zizek ya yang bilang. Dan yang ketiga, yang terakhir, beda antara pengetahuan dan kebenaran. Ketika kita tahu bahwa bom atom itu bisa meledak, itu bukan berarti kebenaran, itu malah bisa merusak, gitu ya. Meskipun untuk pengetahuan kita bahwa AI itu hebat, artificial intelligence itu hebat, itu belum tentu kebenaran, bagi umat. Nah, kita harus menjaga artificial intelligence misalkan biar itu aman dan membuat peradaban kita lebih maju. Terima kasih Paman Apik yang sudah menjelaskan terkait dengan potensi konflik agama dan juga ada upaya rekonsiliasinya dari upaya untuk dialog yang lebih konstruktif gitu. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menyimak. Kita akan lanjut lagi nanti pertemuan di selanjutnya.
Mari kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.